Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Yunus. Dimulai dari ayat yang ke-11, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau ya'jilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum. Fanadharu alladhina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Allah SWT menyebutkan, kalau seandainya Allah SWT menyegerakan bagi manusia keburukan sebagaimana Allah SWT menyegerakan bagi mereka kebaikan, maka sungguh mereka semua akan binasa. Tetapi Allah SWT membiarkan orang-orang yang tidak berharap. Allah SWT mengatakan, kami membiarkan orang-orang yang tidak berharap perjumpaan dengan kami biarkan mereka di dalam kesesatan yang mereka di dalamnya tidak mengetahui atau buta. Dalam ayat yang mulia ini Allah SWT menyebutkan bahwasanya kalau sekiranya Allah SWT menyegerakan keburukan kepada manusia. Di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya di mana Allah SWT dalam ayat yang mulia ini mengkhabarkan kepada kita akan kelemah lembutan Allah SWT dan juga menyebutkan kepada kita betapa hakimnya Allah SWT, di mana seorang ketika dia seorang manusia, seseorang ketika dia mungkin dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan kecewa dan sebagainya, kadang mereka berkata dengan perkataan yang tidak baik atau mendoakan kepada diri mereka ataupun keluarga, anak dan istri ataupun harta mereka dan sebagainya dengan perkataan yang buruk atau doa yang buruk. Ya mungkin seorang ketika dia marah ataupun kecewa dan sebagainya tidak terkontrol. Kemudian dia kadang keluar dari lisannya umpatan ataupun melaknat dan sebagainya. Baik itu buat dirinya sendiri atau keluarganya, karib kerabatnya ataupun hartanya dan sebagainya. Allah SWT mengatakan kalau seandainya Allah menyegerakan mengabulkan apa yang dia sebutkan tersebut, sebagaimana Allah SWT menyegerakan memberikan kebaikan ataupun memberikan hal yang baik ketika mereka berdoa, maka sungguh mereka akan celaka, kata Allah SWT. Nabi SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum.
la tuwafiqu minallahi sa'atan fiha ijabah fayastajib lakum. Kata Nabi, janganlah kalian mendoakan keburukan pada diri kalian sendiri, atau kepada anak-anak kalian, atau kepada harta kalian. Karena tidaklah ucapan tersebut bertepatan dengan waktu yang mustajab, maka Allah SWT mengabulkan apa yang Anda ucapkan tersebut. Maka secara tidak langsung Allah SWT menyuruh kita untuk menahan lisan ketika berbicara, ketika marah dan sebagainya. Maka Nabi di sini memperkuat agar kita tidak mendoakan keburukan buat diri kita sendiri ataupun keluarga. Dan itu memang kadang terucap ketika marah dan sebagainya, kecewa dan sebagainya. Kemudian keluar ucapan yang tidak baik. Maka seorang hendaknya dia menjaga dirinya, mampu mengendalikan marahnya. Nabi SAW mengatakan, la taghdab. Jangan Anda marah, maksudnya kendalikan diri untuk tidak mengucapkan perkataan yang buruk. Kenapa? Karena kembalinya kepada diri sendiri. Allah SWT sebutkan, kalau seandainya Allah menyegerakan, mengabulkan apa yang diucapkannya tersebut, maka celakalah manusia. Tapi Allah SWT hikmahnya tidak menyegerakan hal tersebut. Allah SWT mengatakan, فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Tapi kami membiarkan orang-orang yang mereka tidak berharap perjumpaan dengan kami. Siapa orang yang tidak berharap perjumpaan dengan kami? Yaitu orang-orang kafir, yang mereka tidak berharap dan tidak yakin akan adanya hari berbangkit. Kata Allah SWT, kami biarkan mereka fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka, dalam kezaliman mereka, dalam hal mereka melampaui batas dan sebagainya. Yang mana mereka artinya buta, tidak mengetahui bahwasanya mereka dalam keadaan sesat. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir yang mereka tidak yakin akan adanya hari berbangkit dan mereka senantiasa berada dalam kesesatan dan kezaliman. Tughyan itu perbuatan yang melampaui batas. Togha, dari kata togha, ya tughi, artinya melampaui batas. Dia melampaui batas dalam kesesatan, melampaui batas dalam menzalimi orang dan sebagainya. Ya'mahun artinya buta, maksudnya a'ma, buta, maksudnya dia tidak menyadari bahwasanya dia dalam kesesatan. Dia tidak menyadari bahwasanya dia melakukan kezaliman. Dan ini yang berbahaya. Dia tidak sadar bahwasanya dia salah. Yaitu orang-orang kafir yang mereka merasa diri mereka benar, padahal mereka berada dalam kesesatan. Mereka berada dalam kezaliman. Yang Allah SWT sebutkan, gambarkan ya'mahun, mereka tidak mengetahui, buta. Buta maksudnya tidak bisa melihat kebenaran. Ketika dia sudah melakukan perbuatan yang sudah melampaui batas. Kemudian Allah SWT melanjutkan dalam ayat yang ke-12, wa idza massal insana ad-durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman. Falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massa. Kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Maka dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan di antara sikap, di antara
sifat manusia. Di mana Allah SWT mengatakan jika manusia itu ditimpa dur, sesuatu yang susah membuat dia, sesuatu yang menyusahkan dia, sesuatu yang menyempitkannya, baik berupa bencana, penyakit, macam-macam, atau ketakutan dan sebagainya. Ketika manusia itu ditimpakan ad-dur, kesulitan, kesusahan, kesempitan dan sebagainya, da'ana, maka manusia tersebut segera berdoa kepada kami, meminta kepada kami agar kesusahannya, kesulitannya segera diangkatkan, dihilangkan. Kapan mereka berdoa? Di setiap waktu, kata Allah, li jambihi, dalam keadaan mereka berbaring, au qa'idan, atau duduk, au qa'iman, atau dalam keadaan berdiri, senantiasa berdoa. Ketika manusia dalam keadaan sempit, senantiasa dia berdoa, terus berdoa dalam semua keadaan, berbaring, duduk dan berdiri, kata Allah. Tapi falamma kashafna anhu dhurrahu, ketika kami angkatkan dan kami hilangkan kesulitan mereka, kesusahannya tersebut, marra ka'allam yad'una ila durrim massa, maka dia pergi seolah-olah tidak pernah datang kepadanya kesusahan dan tidak pernah dia meminta kepada kami. Subhanallah. Ini sifat. Kata Allah SWT, kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Begitulah kami hiasi kepada orang-orang yang musrif, orang-orang yang sudah melampaui batas apa yang mereka lakukan. Maka ini gambaran yang Allah sebutkan kepada tentang sifat manusia. Yang dalam ayat lain disebutkan oleh Allah SWT, wa idza massahu syarru fadhu du'ain arid. Jika datang kepada mereka sesuatu yang buruk menurut mereka, yang susah dan sebagainya, maka mereka fadhu du'ain arid, maka mereka berdoa dengan doa yang banyak, senantiasa berdoa, meminta kepada Allah agar segera dihilangkan kesusahannya, kesulitannya dan sebagainya. Tapi naudzubillah, kalau sudah dihilangkan oleh Allah SWT, dia seolah-olah pergi begitu saja, seolah-olah enggak pernah berdoa kepada Allah, seolah-olah tidak pernah meminta kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu kufur nikmat, lupa akan nikmat Allah SWT. Betapa Allah SWT, di antara nikmat Allah, Allah SWT menghilangkan kesulitan, kesusahan. Kemudian dia ganti kebaikan Allah SWT itu dengan kelalaian. Seolah-olah tidak pernah meminta kepada Allah, dengan dia tidak mengingat nikmat tersebut, dan kemudian kufur kepada Allah dan melanggar perintah Allah SWT. Dia langgar perintah Allah. Maka ini kekufuran. Seolah-olah dia tidak pernah meminta kepada Allah, seolah-olah dia tidak pernah susah. Allah SWT menyebutkan dalam ayat ini, kadzalika zuyyina lil musrifin. Begitulah Allah SWT menghiasi bagi orang-orang yang musrif, orang-orang yang berlebihan, yang melampaui batas terhadap apa yang mereka lakukan. Maksudnya apa? Bahwasanya menurut mereka itu baik, dihiasi perbuatan itu. Dihiasi maksudnya berarti apa? Bagus. Perbuatan mereka itu, ketika mereka susah minta sama Allah, ketika senang lupa Allah SWT. Itu menurut mereka apa? Itu kebaikan, yaitu dihiasi. Menurut mereka itu adalah suatu hal yang biasa, yang lumrah.
Maka ini tentunya sifat orang yang tidak beriman kepada Allah, yaitu mereka yang kufur kepada nikmat Allah SWT. Justru orang beriman tidak seperti itu. Orang beriman seperti bagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, ajaban li amri mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Kata Nabi SAW, orang mukmin itu bukan seperti itu. Ini sifat orang-orang kufur, orang-orang kafir. Orang mukmin bagaimana? Sungguh mengagumkan sifat orang mukmin, kata Nabi SAW. Segala urusannya baik baginya. In asabathu dharra sabar. Kalau dia ditimpa musibah, sesuatu yang menyusahkan dia, sulit, dia sabar. Makana khairan lahu, maka itu lebih baik bagi dia. Wa in asabathu sarra syakar. Kalau dia diberikan oleh Allah SWT kelapangan, kebaikan, maka dia bersyukur. Makana khairan lahu. Itulah lebih baik bagi dia. Kata Nabi, walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak mungkin terjadi kecuali bagi orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman ketika ditimpa musibah kesusahan bersabar kepada Allah SWT. Ketika diangkatkan dia bersyukur. Bukan sebaliknya. Ketika diangkatkan kesusahannya kemudian dia seolah-olah tidak mengenal Allah SWT. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT menyebutkan, walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Dan sungguh kami telah menghancurkan, Allah SWT membinasakan kurun umat-umat terdahulu min qablikum, sebelum kalian, lamma zalamu, ketika mereka melakukan kezaliman. Dan kezaliman yang paling besar adalah syirikan dan kekufuran kepada Allah SWT. Padahal bahwa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, padahal sudah datang kepada mereka rasul-rasul mereka, rasul-rasul dari kalangan mereka sendiri, bil bayyinat, dengan bukti-bukti, ayat-ayat, tanda-tanda yang Allah berikan kepada rasul-rasul tersebut, mukjizat dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Wa makan yu'min, tapi mereka tidak beriman. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Dan begitulah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang mujrim, yaitu orang-orang yang melakukan dosa. Maka Allah SWT menyebutkan dalam ayat ini secara umum bahwasanya Allah SWT telah menghancurkan, membinasakan umat-umat terdahulu ketika mereka melakukan kezaliman. Allah SWT menyebutkan dalam surah Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Kata Allah, hendaknya Anda bertakwa kepada Allah, hati-hati terhadap musibah, fitnah yang Allah timpakan kepada, tidak hanya kepada orang yang zalim saja secara khusus. Maka Allah SWT akan menimpakan musibah, bencana dan sebagainya kepada orang yang melakukan kezaliman. Dalam ayat ini Allah sebutkan, ketika umat-umat terdahulu mereka melakukan kezaliman, kesyirikan, kekufuran, perbuatan maksiat, dosa dan sebagainya, maka Allah hancurkan mereka. Nah, Allah ceritakan itu dalam banyak ayat Al-Quran. Bagaimana Allah SWT membinasakan kaum Nabi Nuh, bagaimana Allah SWT menghancurkan kaum Nabi Lut, kaum Samud, kaum Ad dan sebagainya, kaumnya Nabi Syuaib. Bagaimana Allah SWT menghancurkan mereka ketika mereka melakukan kezaliman. Padahal apa? Sudah datang kepada mereka para rasul. Sudah datang kepada mereka para rasul, tapi mereka tidak beriman. Tapi justru mereka kufur kepada Allah SWT. Maka begitulah Allah SWT membinasakan mereka, memberikan balasan di dunia sebelum akhirat. Kemudian Allah katakan, "Tsumma ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun." Kemudian kami jadikan kalian khalaif,
Khalaif ya, jamak dari khalifah, yaitu orang yang datang sebelakangan, itu khalaif. Kemudian kami jadikan kalian sebagai orang yang datang belakangan, pengganti di muka bumi ini. Min ba'dihim, setelah mereka, linanzura kaifa ta'malun, supaya kami melihat bagaimana kalian beramal di dunia ini. Maka Allah SWT menyebutkan dalam ayat yang mulia ini, setelah Allah SWT membinasakan kaum-kaum terdahulu, umat-umat terdahulu karena kezaliman mereka, maka Allah SWT jadikan kalian, kata Nabi, penggantinya, khalaif, pengganti dari umat tersebut yang datang setelah mereka. Apa tujuannya? Agar Allah melihat apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan? Perbuatan baik atau buruk? Itu yang Allah lihat. Apakah kita melakukan kebaikan atau melakukan keburukan? Apakah kita membangun atau kita menghancurkan? Dan begitulah dunia, di mana Allah SWT menggantikan generasi dengan generasi setelahnya, terus sampai hari kiamat. Sejak Allah SWT mengutus Nabi Adam, maka kemudian setelah itu ada kaum-kaum yang Allah binasakan, dihancurkan kaum Nabi Nuh, datang setelahnya kaum Tsamud, kaum Ad, dan seterusnya. Maka Allah SWT menggantikan kaum tersebut sampai kaumnya Rasulullah SAW, umatnya Nabi SAW, sampai hari kiamat. Maka generasi itu akan diputar oleh Allah SWT. Kita yang hari ini, hidup hari ini generasi kita sekarang. Maka akan ada waktunya kita akan pergi dan digantikan oleh generasi anak dan cucu dan seterusnya sampai hari kiamat. Maka Allah SWT memperingatkan kepada kita, buat apa itu pergantian itu? Pergantian generasi itu buat apa? Kata Allah, linanzura kaifa ta'malun, agar kami bisa melihat apa yang kalian lakukan. Melakukan kebaikan atau keburukan. Maka kita diberikan waktu oleh Allah SWT, kita yang hari ini hidup di zaman ini merupakan waktu yang Allah berikan buat kita untuk beramal. Kesempatan yang Allah berikan buat kita untuk beramal. Allah pengen lihat kita, generasi sekarang, mau mengerjakan apa? Kebaikan atau keburukan? Dan ayat ini secara tidak langsung di dalamnya ada seperti warning atau peringatan. Agar Allah lihat apa yang kalian lakukan, baik atau buruk. Kalau kebaikan tentunya akan diberikan balasan kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan, dia akan melihat balasan kebaikan juga. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan keburukan, dia juga akan melihat balasan dari keburukan tersebut. Maka waktu yang Allah berikan kepada kita yang hidup hari ini, kita tidak akan selamanya hidup di sini. Kita akan berputar waktu. Mungkin kalau kita lihat, ingat, sebelumnya itu generasi mungkin kakek kita, kemudian sekarang orang tua kita, kemudian kita sekarang. Dan begitulah. Kita dulu menjadi cucu, kemudian anak, kemudian sekarang jadi orang tua. Dan sebentar lagi akan menjadi kakek dan seterusnya. Begitulah kehidupan, diputar oleh Allah SWT. Itu sudah sunnatullah. Sudah ketetapan Allah SWT bahwasanya dunia akan berputar, digilirkan oleh Allah SWT. Maka ini kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk beramal. Dan hendaknya kita tidak tertipu dengan dunia. Rasulullah SAW mengatakan, Inna dunya khulwatun khadirah, kata Nabi SAW. Sungguhnya dunia itu manis dan hijau. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fanadhirun madza ta'malun. Sungguhnya Allah SWT menjadikan kalian di muka bumi tersebut dan ingin melihat apa yang kalian lakukan. Fattaqud dunya, maka berhati-hatilah terhadap dunia. Bertakwalah kepada Allah dalam urusan dunia. Wattaqun nisa,
Dan berhati-hatilah terhadap wanita. Bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita. Fa inna awala fitnati Bani Israel kana fin nisa. Karena fitnah celakanya Bani Israel pertama kali karena fitnah wanita. Hati-hati kata Nabi SAW. Maka kita yang hidup di dunia, apalagi hari ini kita bisa lihat, kita rasakan sendiri. Dunia yang Nabi sudah sebutkan, Nabi sendiri menyebutkan kepada kita, dunia itu hulwah. Hulwah itu artinya manis. Manis rasanya, khadirah, hijau, enak dipandang mata. Tapi itu semua apa? Yang perlu kalau kita ketahui, manisnya dunia dan enak atau indahnya dunia itu hanya sebentar. Bukan hakiki. Maka hendaknya kita tahu hakikat kehidupan dunia. Bahwasanya manisnya dunia sebentar cuma. Apa yang kita makan yang manis sebentar. Kemudian berganti rasanya. Yang tadinya hijau sekarang sudah tidak hijau lagi. Yang tadinya indah sekarang sudah tidak. Berubah. Maka ada dunia, kenikmatan dunia itu berubah. Tidak abadi, tidak tetap. Maka kita diberitahu oleh Nabi SAW. Bagi orang yang tidak mengetahui hakikat dunia, dia akan tertipu. Nabi sebutkan, dunia itu sekilas itu indah. Manis dan indah katanya. Tapi Allah SWT menjadikan kita hidup di dunia, kemudian melihat apa yang kita lakukan di dunia. Apa yang mau kita lakukan di dunia? Melakukan amal kebaikan atau keburukan? Makanya Nabi SAW mengatakan, fattaqud dunya, berhati-hati, bertakwalah kepada Allah dalam hal dunia. Makanya dunia itu secara bahasa artinya apa? Sesuatu yang rendah artinya. Dunia. Kata-kata dunia artinya rendah artinya. Berarti segala sesuatu yang ada di dalamnya rendah semua. Termasuk kenikmatan yang ada di dunia itu rendah dibandingkan dengan kenikmatan surga. Rendah, enggak ada nilainya. Maka seorang mukmin yang dia tahu hakikat dunia, dia tidak akan tertipu dengan dunia. Tapi kalau seorang enggak paham hakikat dunia, dia akan terlena dengan dunia, terpukau dengan dunia, tertipu, mabuk dengan dunia. Nabi SAW mengatakan, fattaqud dunya, berhati-hati terhadap dunia. Bertakwa kepada Allah SWT dalam urusan dunia ini. Wattaqun nisa, dan berhati-hati terhadap perkara wanita. Perkara wanita hati-hati kata Nabi SAW. Ini diberikan warning oleh Nabi SAW. Nabi SAW sebutkan karena fitnah Bani Israel pertama kali karena wanita. Mereka dicelakakan oleh Allah SWT, mereka tersesat dan sebagainya karena wanita. Maka hendaknya kita berhati-hati. Perempuan, wanita adalah fitnah. Yang kalau kita terlena, kita bisa terjerumus pada perbuatan dosa. Bisa melalaikan kita. Apalagi di zaman sekarang, naudzubillah, bagaimana fitnah wanita yang ada di media sosial dan sebagainya, naudzubillah. Ini wanita. Fitnah, sumber dosa. Dia membuka auratnya dan sebagainya. Ini sumber fitnah. Kalau kita nggak hati-hati di zaman sekarang, kita akan terjerumus pada perbuatan dosa. Betapa banyak kita mendengar, membaca dan sebagainya, dan mungkin semua kita tahu bagaimana seorang yang dia bisa jadi lurus, bagus, tapi karena wanita bisa bengkok, bisa nggak lurus. Maka hati-hati. Hendaknya kita berhati-hati. Karena itu adalah fitnah. Apalagi kita sebutkan di zaman kita sekarang, media sosial yang tanpa batas, nggak ada batasnya sudah. Kalau kita nggak bisa merem diri kita sendiri, mengawasi diri kita sendiri, mungkin tidak ada yang mengawasi diri kita. Kalau seorang buka HP-nya sendiri, tidak ada yang mengawasi dia sendiri dan Allah. Kalau kita tidak memiliki ketakwaan kepada Allah, mungkin kita akan terjerumus pada perbuatan dosa.
Maka hendaknya berhati-hati. Dan itu sengaja dibuat oleh syaitan, baik dari kalangan jin ataupun manusia. Syaitannya jin dan manusia untuk menjerumuskan orang-orang beriman. Maka ini fitnah yang sangat berbahaya. Yang kalau kita tidak menjaga diri kita, naudzubillah, kita bisa terjerumus. Fitnah yang sangat dahsyat. Ini, hari ini. Dan Nabi SAW ternyata bukan hanya hari ini. Sejak dulu Nabi bilang. Bagaimana kata Nabi SAW, idza kharajat al-mar'atu istashrafa 'alaiha syaitan. Seorang wanita kalau dia keluar rumah, maka syaitan menghiasi dia. Dia tidak berhias saja, dia dihiasi oleh syaitan. Apalagi kalau dia berhias pula ketika dia keluar rumah. Maka Nabi SAW melarang wanita keluar rumah dengan berhias. Wanita itu berhias di dalam rumah, bukan keluar rumah. Dia berhias untuk suaminya, bukan buat suami orang. Ini yang perlu dipahami. Kenapa? Wanita keluar rumah, kata Nabi SAW, istashrafa alaihi syaitan. Syaitan menghiasi dia. Dia biasa aja, tapi dilihat oleh laki-laki kelihatannya bagus, indah, cantik dan sebagainya. Padahal dia biasa-biasa. Ini syaitan. Maka hati-hati. Maka ini fitnah. Yang sekali lagi, Nabi SAW sudah memberikan peringatan jauh-jauh hari kepada kita dari fitnah ini. Kemudian Allah SWT melanjutkan, wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinat qala alladziina la yarjuna liqa'ana ati bi qur'anin ghairi hadza aw baddil qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin 'adzim. Dan jika dibacakan kepada mereka, itu orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman terhadap hari berbangkit, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami bayyinat, ayat kami yang jelas, dengan bukti yang jelas, qala alladziina la yarjuna liqa'ana, maka berkatalah orang-orang yang mereka tidak berharap berjumpa dengan kami, i'ti bi qur'anin ghairi hadza, datangkanlah Al-Qur'an selain dari Al-Qur'an ini, au badilhu, atau ganti Al-Qur'an ini. Auzubillah. Ini kelancangan orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah SWT. Ketika dibacakan kepada mereka Al-Quran, dia katakan apa? Datangkan Al-Quran yang lain. Atau ganti Al-Quran ini, ganti hukumnya. Yang halal jadi haram, haram jadi halal, menurut selera mereka. Allah SWT katakan, qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Katakan wahai Muhammad, bahwasanya aku tidak mungkin dan bukan tugasku dan bukan urusanku merubah Al-Quran ini dari diriku. In attabi'u illa ma yuha ilai, sungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim, sungguhnya aku khawatir kalau seandainya aku bermaksiat kepada Rabbku pada hari yang sangat besar, yaitu pada hari kiamat. Maka Allah SWT menjelaskan di sini bahwasanya ada orang-orang yang dia tidak suka mendengarkan Al-Quran, tidak mau berhukum dengan Al-Quran. Maka digantinya hukum Al-Quran dengan apa? Hukum ciptaan manusia, undang-undang buatan manusia. Dia kata, nah, ganti saja Al-Quran ini, atau ganti hukumnya, ganti Al-Qurannya atau ganti hukumnya. Dan memang mereka melakukan itu.
Bagaimana kita lihat di zaman kita, manusia atau mayoritas kebanyakan orang tidak lagi berhukum dengan hukum Islam, berhukum dengan hukum Allah, tapi berhukum dengan hukum ciptaan manusia, undang-undang dan sebagainya yang mereka bikin, apalah namanya. Maka dalam ayat ini dia justru berusaha mengganti hukum, mengganti Al-Quran, mengganti apa yang ada di dalamnya. Nabi mengatakan bahwasanya aku tidak mungkin melakukan itu. Aku hanya diperintah, aku hanya menyampaikan apa yang diwahyukan. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran bukan datang dari Nabi. Al-Quran datang dari Allah SWT. Al-Quran kalam Allah, perkataan Allah. Nabi tidak bisa menggantinya, tidak bisa merubah-rubahnya. Kok hari ini orang berani merubah-rubah Al-Quran, mengganti Al-Quran atau hukum di dalamnya, atau berani mentakwil Al-Quran dengan penafsiran atau takwil mereka sendiri. Kata Nabi SAW, Inni akhafu inni asaitu rabbi adzab yaumin adzim. Aku takut kalau aku bermaksiat. Maka tentunya mengganti hukum Allah, mengganti Al-Quran adalah maksiat kepada Allah SWT, dan itu adalah maksiat yang sangat besar. Bisa jatuh kepada kekufuran. Dan ini maksiat yang besar. Qul law syaa Allahu ma talawtu 'alaikum wa la adrakum bi faqad labithtu fiikum umran min qabli afala taqilun. Katakan wahai Muhammad, bahwasanya kalau seandainya Allah menginginkan, aku tidak akan bacakan Al-Quran ini kepada kalian. Dan aku tidak akan beritahukan Al-Quran ini kepada kalian, kata Nabi SAW. Kalau Allah menginginkan, aku tidak akan sampaikan Al-Quran ini kepada kalian. Aku tidak akan beritahukan kepada kalian hukum Al-Quran ini. Katakan wahai Muhammad kepada mereka. Artinya apa? Nabi ingin mengatakan bahwasanya aku membacakan ini perintah Allah. Aku hanya mengikuti perintah Allah. Faqad labithtu fikum umran min qabli, dan aku sudah tinggal di tengah-tengah kalian sebelumnya dalam beberapa tahun dan puluhan tahun, dan kalian sudah tahu aku ini al-amin, orang yang dapat dipercaya, kata Nabi. Nabi orang yang dipercaya. Orang-orang kafir Quraisy dikumpulkan oleh Nabi SAW ketika Nabi berdakwah secara terang-terangan. Kemudian Nabi katakan, wahai kafir Quraisy, wahai Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, Bani Abdi Manaf, kalau seandainya aku katakan kepada kalian ada musuh di belakang bukit ini, kalian percaya enggak? Percaya. Kenapa? Karena kamu Muhammad tidak pernah berdusta. Maka Nabi SAW terkenal menjadi orang yang jujur. Kata Nabi SAW, aku sudah tinggal bersama kalian dan kalian tahu aku ini tidak pernah berdusta. Maka apa yang aku sampaikan ini datang dari Allah, bukan dari diriku sendiri. Al-Quran ini kalamullah, bukan perkataan aku. Afala taqilun, apakah kalian tidak berpikir, tidak merenungkan bahwasanya aku ini orang yang tidak pernah berdusta. Berarti apa yang aku sampaikan itu adalah benar, datang dari Allah SWT, bukan dari diri sendiri. Kemudian Allah SWT menyebutkan, faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayati innahu la yuflihul mujrimun. Siapakah orang yang lebih zalim daripada dia berdusta atas nama Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sungguhnya tidak beruntung orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat. Maka Allah SWT dalam ayat ini mengatakan atau bertanya, siapa yang paling zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah? Dan ini tentunya dosa besar, kekufuran. Ketika dia berdusta atas nama Allah, ketika dia mengatakan ini hukum Allah, padahal bukan. Atau dia mensyariatkan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah, atau dia menghalalkan apa yang diharamkan Allah, atau sebaliknya. Ini berarti dusta atas nama Allah. Kata Allah, siapa yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah? Atau dia kadzdzaba bi ayati, atau dia mendustakan ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah.
Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan kepada Rasul SAW dan Rasul sudah sampaikan, kemudian dia dustakan, tidak percaya, dia tidak membenarkannya. Mestinya seorang mukmin membenarkan, dan memang orang mukmin membenarkan Al-Quran. Tapi orang-orang yang tidak beriman, dia tidak membenarkan Al-Quran. Dia katakan apa, Al-Quran itu sebagai syair. Makanya Nabi dikatakan sebagai syairun majnun, orang tukang syair dan orang gila. Atau Nabi juga dituduh sahirun alim, tukang sihir yang berilmu. Ini menurut mereka. Maka Allah SWT dalam ayat ini mengingatkan bahwasanya di antara dosa yang paling besar adalah orang berdusta atas nama Allah SWT, kemudian mendustakan ayat-ayatnya. Ini kezaliman yang sangat besar, kekufuran yang nyata. Yang dia berdusta atas nama Allah, kemudian mendustakan ayat-ayat, yang mendustakan Al-Quran. Dengan tuduhan-tuduhan kepada Nabi SAW yang mereka bikin. Allah SWT mengatakan, innahu la yuflihul mujrimun. Maka Allah SWT menyebutkan tidak beruntung orang-orang yang melakukan ijram, yaitu dosa, maksiat dan sebagainya kepada Allah SWT. Dan tidak ada dosa yang paling besar kecuali mereka itu dosa berdusta atas nama Allah, atau mendustakan ayat Allah, tidak percaya kepada Al-Quran. Maka ini dosa. Ketika seorang dia mengaku bahwasanya sebagai seorang muslim, hendaknya dia membenarkan Al-Quran. Membenarkan Al-Quran dan membenarkan hukum yang ada di dalamnya dan mengikuti hukum tersebut. Sebagian orang mengatakan saya muslim, ya, tapi dia tidak menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ini namanya mendustakan. Mendustakan ayat. Dengan dia tidak mengikuti apa yang ada dalam ayat tersebut. Maka tugas kita adalah mengikuti, bukan mendustakan. Tugas kita membenarkan dan melaksanakan. Ketika Al-Quran mengatakan halal, kita ucapkan halal dan kemudian kita lakukan. Ketika Al-Quran mengatakan ini haram, berarti kita katakan haram dan meyakininya haram dan kita tinggalkan. Tapi sebaliknya banyak atau sebagian manusia justru dia tidak sama apa yang disebutkan dalam Al-Quran dengan apa yang dia lakukan. Alhamdulillah, ini mendustakan. Maka ini yang diberikan peringatan oleh Allah SWT agar kita mengamalkan Al-Quran, tidak mendustakan. Nah, Allah Ta'ala mungkin sampai ini ya, sampai ayat yang ke-17 yang kita bisa baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala. Nah, di sini ada pertanyaan. Bagaimana menyikapi seorang suami yang suka berjudi? Sudah diingatkan tapi tetap saja bahkan pakai uang istri. Nah, tentunya berjudi merupakan dosa besar. Maka hendaknya seorang menjauhkan diri dari dosa tersebut dan juga memberikan nasihat kepada keluarga atau saudara atau di sini suaminya dari perbuatan dosa tersebut. Sampaikan bahwasanya jelas ini merupakan dosa besar. Kemudian juga ini adalah permainan yang tidak akan mendatangkan keuntungan. Itu termasuk yang dihiasi oleh syaitan juga. Ketika Anda mengeluarkan uang 10.000 kemudian akan menghasilkan 10 M. Ini adalah gombalnya syaitan. Maka judi dosa besar. Kenapa dilarang? Karena itu perhiasan syaitan yang itu membuat manusia
menjadi malas bekerja. Orang biasanya kalau dia berjudi dia malas bekerja. Kenapa? Dia bisanya hanya menghayal saja, mengeluarkan uang sedikit dengan keuntungan yang sangat besar. Maka sampaikan bahwasanya ini perbuatan yang dilaknat oleh Allah, perbuatan dosa besar. Ini justru yang disukai oleh syaitan, baik judinya offline atau online. Mungkin di zaman sekarang ya banyaknya online, alhamdulillah. Ini termasuk perangkap iblis. Di mana naudzubillah di zaman kita sekarang maksiat dipermudah. Kalau dulu orang berjudi dia ngumpet-ngumpet kemana, susah cari tempat apa semua. Tapi sekarang dari kamarnya dia bisa berjudi. Naudzubillah. Ini zaman kita, maka kita hendaknya ya berlindung kepada Allah SWT dari segala macam berbagai macam maksiat. Maksiat itu ada di hadapan kita sekarang, di depan kita, di belakang dan semuanya, sangat mudah. Maka hendaknya sampaikan bahwasanya dengan cara yang baik, bahwasanya ini perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Ini adalah perangkap syaitan, ini mendatangkan sikap malas, kemudian tidak akan berkah. Kalau seandainya dia pun menang, dapat uang yang banyak dan sebagainya, itu tidak akan berkah. Tidak ada keberkahan dari maksiat. Ketika seorang mendapat keuntungan dari sesuatu yang dilarang oleh Allah, tidak ada keberkahannya, akan hilang, akan habis. Tidak ada keberkahan. Maka sampaikan dengan cara yang baik. Kemudian juga kalau misalnya Anda tidak bisa menasihati suami, maka Anda mungkin bisa meminta kepada orang ketiga yang kira-kira didengar oleh suami Anda. Misalnya orang tua dia sendiri, saudaranya, pamannya, atau siapa saja. Ya kadang mungkin seorang istri mungkin dia sungkan atau berat baginya untuk menasihati suaminya, karena dia adalah pemimpin rumah tangga. Maka Anda lewat orang ketiga mungkin ya yang dirasa dia hormat dengan orang tersebut. Dia mendengar orang tuanya, pamannya, saudaranya dan sebagainya. Sampaikan dengan cara yang baik. Ini enggak benar, tolong. Itu cara, itu adalah usaha. Di samping juga jangan lupa Anda berdoa kepada Allah agar hati suaminya diberikan hidayah untuk menjauhi perbuatan maksiat tersebut. Berdoa kepada Allah agar dibukakan hatinya, diberikan hidayah agar ya dijauhkan dari dosa ini. Termasuk juga dijauhkan dari teman-teman mungkin yang buruk dan sebagainya. Karena mungkin bisa jadi seorang bisa jatuh pada perbuatan maksiat karena teman atau lingkungan. Maka berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari teman-teman yang buruk yang biasa mengajak dia kepada keburukan. Nah, wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.